Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putih Andini dan dari Prodi PAI 1B dengan NIM 2414097. Di sini saya akan menjawab soal UTS metodologi studi Islam. Dan untuk soal yang pertama adalah apa yang Anda pahami tentang metodologi studi Islam dan bagaimana sejarah perkembangannya. Dan jawabannya adalah metodologi studi Islam adalah cara atau proses yang digunakan untuk mempermudah dalam pengkajian Islam. Sejarah perkembangan studi Islam itu mulai muncul pada abad ke-9 di Irak, ketika ilmu-ilmu agama Islam mulai memperoleh bentuknya dan berkembang di dalam sekolah-sekolah sehingga terbentuknya tradisi literer di kawasan. Dan untuk soal yang kedua adalah bagaimana ruang lingkup studi Islam dan berikan masing-masing contoh Islam sebagai doktrin, gejala budaya, interaksi sosial, dan dimensi keilmuan dan keagamaan. Dan jawabannya adalah agama Islam sebagai sasaran kajian dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu agama sebagai doktrin, dinamika, dan struktur masyarakat yang dibentuk oleh agama, dan sikap masyarakat pemeluk terhadap doktrin. Islam sebagai doktrin dari Tuhan yang kebenarannya bagi pemeluk sudah final dalam arti absolut dan diterima secara apa adanya sebagai gejala budaya yang berarti seluruh apa yang menjadi kreasi manusia dalam kaitannya dengan agama termasuk pemahamannya terhadap doktrin agamanya sebagai interaksi sosial yaitu realitas umat Islam. Terhadap doktrin agamanya sebagai interaksi sosial yaitu realitas umat Islam. Dan untuk soal yang ketiga adalah apa yang Anda ketahui tentang orientalisme dan oksidentalisme dan kira-kira apa yang melatar belakangi munculnya mereka? Jawabannya adalah orientalisme adalah sebuah gerakan riset orang-orang barat terhadap orang-orang timur. Oksidentalisme adalah gerakan orang timur yang mengkaji tentang keilmuan barat dengan sudut pandang timur yang sifatnya netral. Latar belakang tumbuhnya orientalisme sendiri didorong oleh kebutuhan negara barat untuk memahami Islam, dan masyarakat oksidentalisme mendambakan terhapusnya budaya kosmopolit yang dipropagandakan barat dan menemukan jati diri sebuah bangsa dengan ciri khasnya. Dan untuk soal yang keempat adalah beberapa orang ahli menyebutkan metode dalam beragama itu ada yang tradisional, formal, rasional, dan pendahulu. Terangkan perbedaan keempat metode tersebut. Jawab 1. Cara beragama tradisional yaitu mengikuti cara beragamanya nenek moyang, leluhur atau orang-orang dari angkatan sebelumnya. Yang kedua itu formal, yaitu mengikuti cara beragamanya orang yang berkedudukannya tinggi atau punya pengaruh. Dan yang ketiga rasional, yaitu menghayati ajaran agamanya dengan pengetahuan ilmu dan pengalamannya. Dan yang keempat itu pendahulu, menghayati agamanya dengan ilmu, pengalaman, dan penyebaran dakwah. Dan untuk soal yang terakhir adalah apa perbedaan studi Islam melalui pendekatan nakil, akli, dan kashfi, lalu berikan contohnya. Dan jawabannya adalah pendekatan nakli. Nakli menurut bahasa dari naklu syai'un, yakni mengambil suatu dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan naklul hadis, yakni mereka yang menuliskan hadis-hadis dan menyalingkannya dan menyandarkannya kepada sumber-sumbernya. Dan untuk yang kedua itu pendekatan akli. Secara bahasa, kata bahasa Arab akola, akal, yang mempunyai beberapa makna diantaranya denda, kebijakan, dan tindakan yang baik atau tepat. Dan yang terakhir yaitu pendekatan kashfi. Metode kashfi ini dipergunakan oleh para sufi
untuk memperoleh pengetahuan secara langsung dari Allah dengan intuisi sebagai instrumennya dan bukan melalui nalar. Dalam pengembangan metode pemikiran Islam, pendekatan kasfi juga dikenal dengan pendekatan irfani. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.